Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan standar proteksi kebakaran sebuah gedung untuk meminimalisir korban dan keamanan para tenaga kerja, kita telah terhubung dengan Guru Besar Manajemen Proyek Konstruksi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, ada Profesor Manlian Ronald Simanjuntak. Prof. Manlian, selamat sore. Selamat sore, Said dan Sosa. Baik, terima kasih Prof telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya ingin langsung saja, bagaimana tanggapan Prof Manlian melihat kebakaran yang terjadi di Gedung Teradron kemarin, 22 korban meninggal dunia. Apakah Anda melihat memang ada kelalaian dari sisi konstruksi gedung ini sehingga ada banyak sekali korban jiwa, atau seperti apa analisis Anda? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi duka cita yang sangat mendalam. Saya sangat prihatin oleh karena yang pertama, awareness dari pemilik bangunan gedung itu pertama dulu. Ya, yang kedua, Teradron ini sebagai tenan atau pemilik. Nah, kalau sebagai tenan juga harus memiliki kewaspadaan harusnya. Dan yang ketiga, pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang juga harus memastikan setiap operasional bangunan gedung harus layak fungsi. Nah, sehubungan dengan hal ini saya menyampaikan kebakaran bangunan gedung Teradron ini adalah unconventional fire hazard. Kenapa? Karena yang pertama memiliki bahan bahaya yang beracun dan berbahaya dan potensial meledak. Sementara fungsi bangunan gedung ini adalah bangunan gedung perkantoran. Jadi terjadi alih fungsi. Pertanyaannya, apakah ada izin layak fungsi sehubungan dengan hal ini? Karena penggunaan atau penyimpanan bahan bahaya beracun ini juga harus memiliki spesifikasi tertentu. Kedua, aspek teknis bangunan gedung ini yang saya dapat data cepat adalah yang pertama dari 3 lantai berubah menjadi 7 lantai. Nah, apakah SLF-nya memang memenuhi hal ini? Saya pikir SLF juga harus mencermati bahan bahaya beracun, dalam hal ini baterai litium yang memang memiliki potensi meledak pada suhu yang tinggi. Kita harus cek dulu penyebab meledaknya ini memang meledak secara mandiri baterainya atau memang ada pemicu ledakan. Dan konteks bangunan gedung ini tentunya mungkin saja belum siap dari segi sistem proteksi kebakaran aktif, pasif, serta human systemnya, fire safety management. Kenapa? Karena bangunan gedung yang awalnya rendah menjadi menengah, kemudian sistem proteksinya kan harus khusus. Karena kebakaran pada baterai litium itu tidak bisa disemprot dengan air ataupun dengan menggunakan apar, karena akan semakin besar apinya. Sementara ini harus menggunakan sistem tertentu atau khusus, antara lain fire blanket. Dan ini adalah budaya baru, Sosa dan Said, terhadap kondisi yang terkini. Yang terakhir, kebakaran ini bukan karena pemicunya api, tapi ada panas dan asap, khususnya asap. Sehingga penghuninya mati lemas di dalam itu. Setelah asap, baru fire growth atau ledakan api itu sendiri yang meluluhlantahkan seluruh lantai bangunan gedung ini. Demikian. Baik, Prof Manlian, mungkin singkat saja untuk standar keamanan di gedung perkantoran dengan hanya satu akses masuk tersebut, kira-kira apa saja yang paling penting harus diperhatikan? Singkat saja mungkin Prof, silakan. Iya, baik, yang penting adalah untuk area penyelamatannya, karena bertambah risiko lantainya, harusnya area penyelamatan tidak hanya di bawah, ya diperhatikan ke arah yang mana untuk area penyelamatan. Dalam hal ini tangganya bukan tangga darurat, itu tangga sirkulasi. Sementara menjadi 7 lantai, manusianya tidak aware terhadap hal itu. Kemudian kedua, sistem proteksinya, yaitu sistem proteksi aktifnya yang merespon yang pertama, heat detector, kemudian smoke detector, baru sprinkler. Sementara sprinkler ini juga harus jelas untuk mematikan dampak ledakan. Sementara kalau yang pasifnya, saya menyoroti satu bagian penting, yaitu arsitektonis bangunan gedungnya. Artinya ruang programnya tidak mengarahkan manusia untuk keluar
ke area penyelamatan atau master point. Demikian, Baik. Baik. Sosa. Ya. Baik, Prof. Madlian, terima kasih atas informasi pandangan yang Anda berikan kepada kami di Berita Satu Sore dan juga pemirsa. Kita harapkan tentu ini menjadi pelajaran penting, Prof, ya, karena kami mendapat informasi juga bahwa Gubernur Jakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan standar keamanan gedung yang ada di Jakarta. Terima kasih, Prof. Salam sehat selalu. Ya, termasuk revisi Perda bangunan gedungnya dan Perda nomor 8 tahun 2008. Demikian. Baik, itu yang perlu Ya. dicatat. Terima kasih banyak, Prof, atas Ya. waktunya. Salam Baik. sehat selalu. Selamat sore.